Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran pengantar manajemen dan bisnis. Guys, kali ini kita mau bahas jenis model bisnis. Ini adalah video yang kesekian kali yang membahas jenis model bisnis, tetapi pada jenis yang berbeda. Oke, kita masih bicara soal jenis model bisnis berdasarkan fisiknya. Kemudian yang mau kita bahas kali ini adalah tentang marketplace, dropship, dan afiliasi. Nah, marketplace, dropship, afiliasi ini juga bagian dari jenis model bisnis untuk kategori fisik. Oke guys, langsung aja kita bahas yang pertama, apa itu marketplace. Yang pertama ya. Nah, marketplace ini adalah bisnis yang memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online. Oke, ini beda guys dengan e-commerce. Kalau teman-teman menjadi penjual di dalam marketplace ini, itu namanya teman-teman bicara bisnis online, e-commerce gitu ya. Tetapi marketplace ini adalah teman-teman menyediakan lapak bisnis untuk para penjual masuk menjual barangnya dan menghadirkan pembeli untuk membeli barang masing-masing penjual tadi. Itu. Jadi marketplace ini adalah bisnis yang memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online. Oke guys, umumnya marketplace ini memiliki banyak penjual dan menawarkan produk yang hampir sama guys. Jadi dia tidak membatasi, misalnya di marketplace dia sudah ada satu toko menjual barang A, lalu dia tidak melarang toko yang lain menjual barang yang sama gitu. Karena memang marketplace ini menyediakan lapak untuk para penjual guys gitu. Dimana ini akan memberikan kemudahan tersendiri untuk para pembeli. Dia bisa membandingkan harga, sesama penjual mungkin pastinya akan bersaing gitu. Oke. Nah, namun secara umum keuntungan secara umum keuntungan untuk marketplace ini diperoleh dari komisi untuk setiap transaksi yang dilakukan gitu. Jadi marketplace tidak menjual barang langsung, tetapi menghadirkan para penjual untuk menjual di lapaknya gitu. Oke. Nah, setiap transaksi yang terjadi nanti marketplace mendapatkan komisi. Nah, setiap transaksi itu dia. Oke. Contohnya apa guys? Biar teman-teman pendekatannya gampang lah. Marketplace contohnya kalau teman-teman pernah buka Tokopedia, oke? Tokopedia itu adalah sebuah marketplace di mana si Tokopedia mampu menghadirkan ribuan penjual, bahkan lebih ya, untuk menjual barang-barang tertentu sesuai produknya masing-masing, gitu ya. Bukalapak, Lazada, Shopee, Alibaba, JD.id, Blibli dan lain sebagainya banyak guys. Oke. Nah, dulu itu banyak, cuma udah beberapa yang hilang, tetapi yang lagi booming sekarang di sini gitu. Tentunya antar marketplace ini akan saling bersaing guys. Di mana dia bersaingnya? Dia akan menciptakan fitur-fitur dan fasilitas sebanyak mungkin guys gitu. Karena tujuan dari marketplace adalah tidak hanya menghadirkan pembeli, tetapi dia harus mampu menghadirkan penjual. Dan penjual ini akan hadir ketika marketplace ini dianggap layak, dianggap memenuhi syarat, dianggap memiliki daya dukung yang kuat. Oke, nah semakin banyak penjual yang hadir dalam marketplace, maka semakin mengundang para pembeli untuk hadir. Karena banyak guys yang jualan, begitu guys. Oke. Nah, tantangannya apa di marketplace? Oke, persaingan yang ketat dan margin laba yang kecil guys. Itu. Ini tantangan untuk para penjual yang mau memasang lapaknya di marketplace. Nah, pasti dia akan bersaing yang ketat. Dia nggak bisa guys main pasang harga setinggi-tingginya, karena pasti ada orang main dengan barang yang sama memasang harga di bawah serendah-rendahnya. Gitu guys. Jadi ini tantangannya yang penting gitu ya. Kemudian apa pertimbangan dari marketplace ini? Ya, yang pasti kualitas produk juga. Kalau marketplace ini mau dipercaya oleh pelanggan, maka marketplace harus memastikan para penjualnya benar-benar menjual kualitas produk, oke, barang yang berkualitas. Kemudian selain itu juga marketplace harus mampu menciptakan layanan yang prima guys.
Misalnya ada pembayaran online, pembayaran sistem cicilan, kemudian pendamaian dengan e-money, digital money, banyaklah modelnya guys. Nah, semakin fiturnya banyak, semakin fleksibel, semakin memberi kemudahan, semakin mengundang para penjual, juga mengundang para pembeli. Nah, disitulah penjual pembeli bertemu, dan ketika terjadi transaksi, marketplace mendapat komisi, gitu guys. Oke, tentunya harga, kecepatan respon sangat diperlukan dalam bisnis marketplace ini guys. Oke, nah kemudian yang berikutnya guys, yang kedua adalah dropship. Nah, dropship itu tidak memerlukan toko fisik guys. Nah, tidak ada aktivitas penyimpanan barang, tetapi dia bisa melakukan penjualan gitu. Jadi kalau teman-teman pernah buka marketplace, kemudian teman-teman beli, kunjungi suatu toko di marketplace, itu belum tentu dia punya barang guys, belum tentu dia produksi barang, belum tentu dialah yang pemilik toko, belum guys. Tetapi ada di antara yang memang pemilik toko yang langsung terjun sebagai penjual di dalam marketplace. Ada juga orang yang hanya melakukan dropship. Dropship itu gini, ada satu produsen barang gitu ya, tetapi dia sudah memiliki toko sendiri, lalu dia untuk memperluas jangkauannya dia membuat dropship. Jadi saya membuat toko yang serupa, menjual barang yang serupa, seolah-olah itu milik saya sendiri. Nah, lalu ketika pelanggan membeli ke saya dan saya membayar ke penyedia barang tadi, penyedia barang akan mengirim barang ke pelanggan atas nama saya, itu dropship. Oke. Itu sebabnya dropship tidak memiliki toko fisik. Oke. Nah, dropship ini bisa dilakukan dengan modal minim guys, dan terbatas, dan memiliki banyak pilihan produk gitu guys. Sudah modalnya minim, terbatas, tetapi produk yang kita jual akan banyak gitu. Nah, disinilah teman-teman kalau mau jadi dropship, teman-teman harus bisa mencari mana toko-toko yang menerima dropship gitu. Identitas teman-teman sebagai penjual nggak akan hilang guys, karena dropship tadi akan mengirim barang kepada pelanggan atas nama toko teman-teman, yaitu dropship. Oke. Nah, dari mana keuntungannya berasal untuk dropship? Nah, dropship keuntungan berasal dari selisih harga yang dijual ke konsumen dan yang dibayarkan ke supplier, gitu guys. Jadi misalnya ada supplier A lah, supplier A buat buat spray gitu, produksi spray. Oke. Selain dia menjual langsung, tentunya dia menerima dropship. Oke. Nah, harga yang diberikan kepada dropship ini di bawah harga jual langsung yang dia pasarkan langsung gitu ya. Anggaplah harga spray 50.000 dia jual langsung. Lalu ketika saya dropship, saya diberi harga modal sebesar 40.000 gitu guys. Oke. Lalu ada orang pesan ke saya dengan harga 50.000, dengan harga yang sama dengan harga dropship guys. Jadi dropship membuka harga 50.000, memberikan ke saya 40.000, dan saya jual di 50.000. Lalu pelanggan bayar ke saya sebesar 50.000, dan saya bayar ke dropship ke supplier sebesar 40.000. Nah, 10.000 saya keuntungannya begitu. Bahkan ada dropship yang tidak, ada supplier yang tidak ingin menjatuhkan para dropship, dia memasang harga lebih tinggi dari dropship gitu guys, supaya penjualan bisa laku di tingkat dropship. Karena kalau dia jual langsung, dia bicara satu penjualan, tapi dia dropship, dia bicara banyak penjualan dalam waktu bersamaan guys, gitu guys. Itu dropship. Jadi keuntungan berasal dari selisih harga yang dijual ke konsumen dan yang dibayarkan ke supplier. Oke guys, contohnya ya tadi ya udah saya ceritakan, menjual produk pihak lain kepada konsumen melalui toko online sendiri. Oke, ada nggak pasar Jagas? Ada guys, ada. Contoh misalnya, si supplier menjual 50.000, teman-teman dikasih harga 40.000, teman-teman jual 45.000, itu lebih murah dari harga supplier guys. Oke, apakah teman-teman rugi? Enggak, teman-teman nggak butuh modal. Pelanggan bayar dulu. Setelah pelanggan bayar, teman-teman bayar ke supplier. Lalu supplier ngirim barang ke pelanggan atas nama teman-teman. Nah, itu dropship. Oke. Jadi jangan khawatir guys. Bisnis sekarang nggak harus melulu ada modal. Yang terpenting bisnis itu adalah ada kemauan. Gitu ya.
Oke, tantangannya apa guys di dropship ini? Ya persaingan yang ketat jelas dan margin keuntungan relatif lebih kecil. Yes. Kenapa? Karena pastinya eh, kalau satu supplier sudah membuka dropship, pasti bukan hanya teman-teman sendiri yang menjual barangnya. Pasti ada orang lain menjual barang yang sama. Nah, di sana tergantung permainan harga teman-teman. Dari harga modal teman-teman mau ngambil keuntungannya berapa. Nah, itu yang dikatakan keuntungan bisa relatif kecil kalau memang terjadi persaingan yang ketat gitu guys. Tapi kalau memang supplier hanya memegang satu dropship, teman-teman bisa aman lah gitu ya. Oke, tapi biasanya jarang. Oke, kalau satu supplier sudah membuka dropship, pasti akan banyak penjual lain yang melakukan yang sama guys. Oke, nah, apa yang perlu teman-teman pertimbangkan ketika mau mengambil jenis bisnis model dropship? Bisa dilakukan tanpa modal dengan banyak pilihan produk dan tempat. Oke, kalau teman-teman penjual langsung, produsen langsung, teman-teman butuh model yang besar, teman-teman butuh pasar dan sebagainya. Tapi kalau dropship, teman-teman bisa fokus pada core bisnisnya. Oke, dan teman-teman punya toko bisa berasal dari banyak supplier guys, gitu guys. Jadi teman-teman punya toko serba ada lah, misalnya untuk alat ATK supplier A, untuk alat tulis supplier B, untuk alat kartu supplier C, kumpul di toko teman-teman, semuanya dropship, itu bisa guys. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah afiliasi guys. Oke, apa itu model bisnis afiliasi? Hampir mirip dengan dropship, yaitu menjual produk pihak lain, tetapi caranya beda guys, gitu. Oke. Nah, kalau afiliasi itu lebih berperan dalam upaya promosi agar konsumen mau membeli produk tertentu, gitu guys. Jadi kalau dropship itu dia mengumpulkan para supplier lalu menjual barangnya, mengambil keuntungan dari selisih harga supplier dan harga jual. Kalau afiliasi itu adalah memasarkan produk perusahaan tertentu dengan harga yang sudah dipatok oleh perusahaan, dan ketika terjual teman-teman dapat komisi. Nah, komisinya beragam guys. Ada yang 30%, 10%, 30, 30 sebagainya lah. Tergantung guys, oke. Nah, itu sebabnya hampir mirip dengan dropship, menjual produk pihak lain. Tetapi kalau afiliasi modelnya adalah promosi agar konsumen mau membeli produk tertentu, gitu ya. Oke. Pendapatan afiliasi berasal dari komisi penjualan produk berdasarkan kode yang diberikan. Nah, jadi ini beda guys dengan reseller, beda dengan reseller ya. Afiliasi itu beda dengan reseller. Jadi teman-teman biasanya harus registrasi dulu, harus member dulu, harus terdaftar dulu, lalu teman-teman punya akses kode sendiri, lalu teman-teman pasarkan linknya. Nah, di afiliasi biasanya teman-teman nggak perlu bikin toko web sendiri, nggak perlu bikin web sendiri, nggak perlu punya toko online sendiri, tetapi teman-teman memasarkan produk yang sama di web yang sama, di toko online yang sama. Cuma ketika teman-teman men-share link sebuah katalog produk, di situ sudah tercatat kode afiliasi teman-teman. Dan ketika ada orang melakukan action membeli barang tersebut dari link afiliasi teman-teman, maka secara otomatis teman-teman tercatat sebagai penerima komisi guys. Gitu. Contohnya gini lah, mempromosikan produk menggunakan kode dan banner khusus blog atau media sosial. Nah, jadi teman-teman pasang itu bannernya di media sosial teman-teman, gitu ya. Lalu orang akan klik linknya dan saat itu tercatatlah bahwa actionnya berangkat dari link teman-teman, gitu. Oke, tantangannya apa? Ya, kepercayaan pelanggan itu sangat bergantung pada brand produk yang ditawarkan. Jadi kalau afiliasi ya teman-teman harus berpikir dulu brand yang akan teman-teman jual itu memang memiliki nilai jual atau tidak, atau memang tidak banyak pesaing, atau memang memiliki masa depan yang baik. Nah, itu menjadi pertimbangan guys. Nah pertimbangannya yang harus teman-teman pertimbangkan adalah besaran komisi tergantung program yang diikuti guys, gitu. Biasanya dia akan beragam guys tingkat komisinya. Misalnya penjualan pertama, penjualan berikutnya, penjualan berikutnya itu beda. Pasti ada mekanisme komisi yang akan diinformasikan kepada teman-teman. Itu afiliasi. Oke, kemudian guys, berikutnya saya akan bahas
jenis model bisnis berdasarkan sumber revenue. Oke, kali ini saya masih bahas berdasarkan fisiknya, yang terakhir tadi kita bahas guys ya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.